Aku mau cash, nggak mau, kita mau cash. Semua duit best, udah pintar ku gak usah les. Dia suka baju hitam, ku cacing. Belum pernah kasih kata kita like. Gak bisa payah lagi aku kalau tidak sama kamu. Ku merasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang mainkan aku. Sisa umur aku tinggal 24 jam. Dek, lihat deh, kakak bisa sulap uang 10.000 ini jadi 100.000 loh. Langsung aja kita gulung ya. Kakak ngapain sih? Tuh, Dek, uangnya berubah jadi 100.000. Terus gue harus bilang wow gitu, nggak lucu loh. Papa lagi sibuk nggak? Aku pengen ngobrol banyak sama papa. Bisa nggak sih jangan ganggu? Tuh kan papa jadi salah transfer uang ke orang. Maafin aku, Pa. Dasar bodoh. Ma, aku pengen cobain masakan mama sekali aja seumur hidup. Masak aja sendiri. Mama tuh gak suka sama kamu. Mama pengennya punya anak pertama cowok, bukan cewek. Jadi mama nyesel lahirin aku. Iyalah, apalagi kamu beban keluarga. Tiap hari cuma ngabisin beras aja di rumah. Ren, kamu mau kemana malam-malam gini? Aku mau naik gunung, sisa umurku tinggal 1 jam. Aku gak mau meninggoy di rumah dan nyusahin keluargaku. Ren, sebenarnya aku cinta banget sama kamu. Aku rela mati buat kamu. Reza, waktu hidupku 1000 tahun lagi. Ma, waktu hidup aku ada 1000 tahun. Jangan sampai ada yang tahu kamu private ya waktu hidupmu. Emang kenapa, Ma? Itu bahaya, kamu mau diculik suster ngesot. Gak mau, aku takut. Ren, kenapa waktu hidup lo di private? Paling waktu hidupnya sisa sehari, dia kan jelek. Guys, gak boleh ngomong gitu. Emang si Ren pantas mati kok, udah mukanya jelek, miskin lagi. Aku salah apa sama kamu? Kenapa kamu jahat? Ya itu salah lo, udah jelek, miskin, hidup lagi. Ma, kenapa waktu hidupku makin hari makin bertambah ya? Gak usah banyak tanya, udah sana masuk kamar. Pengumuman, Ratu sedang mencari putri mereka yang hilang. Pasti gue putri itu. Pasti gue lah, gue kan cantik. Putri Ratu memiliki umur ribuan tahun. Semua orang wajib mempublik waktu hidupnya sekarang. Cewek baju putih, kenapa kamu nggak publik waktu hidupmu? Prajurit, dia itu jelek, bodoh, dan miskin. Dia nggak mungkin lah seorang tuan putri. Astaga, ternyata kamu adalah tuan putri yang hilang. Ayo ikut kami ke istana. Ren, sahabat saya mau ikut ke Sahabat istana. gue juga. Hari ini aku bisa mengatur volume suara orang. Adik mau pinjem baju putih kakak dong. Enggak ah, Dek, kamu kan jorok, nanti baju putih kakak kotor lagi. Ih, kakak pelit. Ma, kakak jahat, kakak nggak mau pinjemin aku bajunya. Sekarang mama nggak bakal denger suara kamu ngadu. Lala, kamu beneran suka sama Jordi? Iya, aku suka sama Jordi, tapi nggak berani ngomong. Ngomong aja, itu ada orangnya. Kamu beneran suka sama Jordi kan? Iya, Ren, aku suka sama Jordi. Lala, aku nggak salah dengar. Kamu suka sama aku. Maaf ya, aku udah suka sama orang lain. Lala, maafin aku. Guys, jangan ada yang mau temenan sama Ren. Dia itu nggak setia kawan. Gue ada buktinya pas dia lagi. Ren, aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa, Jordi? Sebenarnya aku udah lama suka sama kamu. Kamu mau kan jadi pacar aku? Aku cinta kamu, Ren. Gak bisa, sahabatku Lala kan suka sama kamu. Aku gak mau bikin dia kecewa. Orang akan meninggal setiap aku bergerak atau berekspresi. Gak mungkin kan aku jadi patung. Ren, Ada apa, Ma? Kok teriak-teriak? nenekmu jatuh dari tangga, dia kena stroke. Oh, Kok kamu gak berekspresi gitu sih? Kamu gak peduli ya sama nenekmu? Dasar cucu durhaka. Woi Ren, dasar pencuri. Lo nyuri dompet gue kan? Cepet balikin. bukan aku, Siska. Aku aja gak tahu dompetmu di mana. Halah, mana ada pencuri mau ngaku. Aku bilang bukan aku. Ren, Siska meninggal 5 menit yang lalu. Astaga, harusnya tadi aku gak berekspresi. Hai, kenalin aku Marco. Ini aku beliin coklat buat kamu. Dia kan cowok yang aku suka selama ini. Makasih. Kalau nggak berekspresi gitu sih, ya udah kalau nggak mau gue nggak jadi kasih. Ya, semoga dia gak marah. Ren, selamat ya kamu dapat beasiswa ke Jepang. Wah, asik banget, aku bisa ke negara kesukaanku. Jantungku. Loh, Pak Reno meninggal. mampus aku. Ya, sisa umur lah, jadi kalau ada orang yang umurnya dikit bisa aku tambahin. Pagi, Ma. Kamu pilih apa, nak? Aku bisa atur sisa umur semua orang, Ma. Tambahin sisa umur mama dong, kan kamu tahu kata dokter sisa umur mama nggak lama lagi. Pasti kok, Ma, aku kan sayang banget sama Mama. Akhirnya ulangan dibagiin juga. Ren, nilaimu paling rendah di kelas. Perasaan aku gampang kerjainnya. Ya mungkin otakmu mengecil jadi bego. Pasti Bapak sengaja nurunin nilai aku kan, karena anak Bapak sekelas sama aku. Kalau iya emang kenapa? Sejak ada kamu anak saya jadi nggak pernah juara 1.
Loh, kok umur saya tinggal 5 jam? Cepet balikin nilai asliku, baru aku tambahin lagi umur bapak. Ya udah, saya bikin 100 nilaimu, cepet tambahin lagi umur saya. Saya masih pengen nikah lagi sampai punya 10 istri. Badanku sakit banget. Dek, kamu kenapa? Aku digebukin sama kakak kelas karena aku culun. Kayaknya umurku udah gak lama. Tenang ya, kamu bakal hidup lama kok. Makasih kak, badanku sekarang udah gak sakit. Bisa lihat isi rekening cewek atau cowok? Ya cowok lah, biar aku tahu mana cowok yang pura-pura kaya. Aduh, capek banget ke sekolah harus naik beca. Mobil 20 miliar gue lagi di bengkel. Mobil 20M, isi rekeningmu aja cuma 2.000. Hah? Lo tahu dari mana? Ternyata selama ini lo pura-pura kaya. Permisi, saya boleh pinjam uang nggak? Saya belum makan 5 hari. Orang ini isi rekeningnya banyak, tapi kenapa ngemis ya? Apa sistemku error? Hai, boleh gak ya? Iya boleh kok, tapi maaf ya cuma sedikit. Gak apa-apa kok, makasih ya udah bantuin. Wah, jangan-jangan sistem aku dari tadi error. Permisi, Anda yang memberikan uang kepada pengemis tadi ya? Iya, saya yang kasih. Ada apa ya? Pengemis tadi sebenarnya adalah raja, dan kamu akan diangkat menjadi ratu karena kamu orang pertama yang memberikannya bantuan. Auto kaya dong aku. Aku nggak suka sama Mama Tiri, dia jahat. Terjatuh aja dia kalau ngomel kan udah sering. Aduh, sakit banget aku jatuh. Kasihan istri kesayanganku. Istri kesayangan papa kan cuma mama kandungku. Diam kamu, ini pasti ulah kamu kan anak nakal. Kamu taruh kulit pisang di sini. Ren, kamu papa hukum ya. Aduh, malah dihukum tidur di luar gara-gara Mama Tiri. Papa udah gak sayang aku nih. Mama Tiri pukul papa aja deh biar papa marah ke dia. Kamu kenapa pukul aku? Tangan aku gerak sendiri, Mas. Dasar istri kurang ajar, mamanya Ren aja dulu nggak pernah mukul aku. Dia tuh lemah Gak lembut. usah bandingin aku sama mamanya si Ren. Mama Tiri bakal ngompol apa teriak-teriak? Ya ngompol lah biar papa ilfil. Kamu jorok banget sih, kamu ngompol ya. Aku nggak tahu, Mas. Aku kebelet banget semalam. Ih, jorok banget Mama Tiri. Anak bodoh, cepet bersihin kasur saya. Jangan bicara kasar kepada anak saya. Udah, kita cerai aja. Gak mau, Mas. Bagus deh. Aku yakin pulpen ini punya kekuatan ajaib. Nah, aku harus cari tahu kekuatan pulpen ini. Ren, lo udah 15 jam nulis gak capek apa? 15 jam, rasanya baru bentar. Itu lihat aja lo udah ngabisin 30 buku cuy. Aku nggak berasa capek kok. Aduh, ngantuk banget gak tahan. Masih siang gini udah ngantuk loh. Loh, kok tiba-tiba seger? Woi Ren, anak haram, ngapain sih lo di sini? Nyebelin banget sih kamu. Siska, gue benci banget sama lo. Iya, Siska si sok cantik padahal oplas. Kalian kenapa sih biasanya muji-muji gue cantik? Cantik apaan? Muka lo palsu semua, udah operasi hidung, mata, bibir. Hati-hati, jangan kesenggol, ntar hidungnya copot lagi. Berisik ya lo berdua. Makanya bersyukur, cantik tuh dari lahir. Jadi beneran dibenci semua orang. Maaf pak, aku pulang. Loh, kok mama papa nggak ada sih? Astaga, aku lupa. Aduh, bosen nulis asal-asalan aja ah. Dapat mendengar suara hati atau suara orang mati? Kalau suara hati berarti aku bisa mengetahui niat dan pikiran semua orang kan? Anakku sayang, ini makan masakan mama sebelum berangkat ya. Makasih mah. Harus habis ya nak. Mah, ini kan makanannya udah basi. Gak bersyukur banget kamu. Udah untung mama kasih kamu makan. Ren, lo bisa kan kasihin minuman ini ke si Eca? Gue buru-buru banget nih. Livia, kamu mau fitnah aku ya? Kamu udah taruh racun kan di minuman ini? Seuzon aja lu Ren. Dosa tau gak lo fitnah gue kayak gitu. Anak-anak, kita akan ada rekreasi ke Jogja ya. Yeay, bakal seru banget tuh. Wah, gak sabar deh. Hah? Maksud dari suara hati Pak Guru apa sih? Apa jangan-jangan Pak Guru mau ngejual kita semua? Ren, muka lo kenapa kebingungan gitu sih? Aduh, aku harus kasih tahu nggak ya ke orang-orang? Jadi, Cak, Ren, Eca, kalian kenapa masih di sini? Kenapa kalian gak siap-siap? Oh iya, tolong sampaikan ke semua siswa kalau mereka tidak boleh membawa handphone. teman-teman, kayaknya kita nggak usah pergi ke Jogja deh. Apa sih Ren? Kalau lo gak mau ikut, ya gak usah ikut. Iya, lo nggak usah ngatur-ngatur kita semua deh. Tapi kalian semua dalam bahaya, Pak Guru punya niat jahat. Parah banget lo Ren, berani nuduh Pak Guru kayak gitu. Bilang aja lo gak punya uang buat ikut ke Jogja. Gue percaya sama Ren. Gue rasa Pak Guru punya niat jahat ke kita semua. Barusan gue nemu nomor pembeli organ tubuh di mejanya Pak Guru. Apa? Ren, kamu harus hati-hati sama Pak Guru. Iya Marco, kamu juga.
Hei anak malang, berani-beraninya ya kamu menghasut semua murid agar tidak ikut ke Jogja. Bapak punya niat jahat kan ke kita semua? Kamu pikir kamu bisa menghalangi niat saya? Sini kamu ikut saya. Lepasin saya. Pak polisi, itu orangnya. Jangan bergerak, Anda ditangkap. Kemampuanku mengetahui keberadaan makhluk lain. Maksudnya aku bisa ngeliat setan gitu. Jadi Ren, kamu bisa merasakan keberadaan makhluk-makhluk gaib yang ada di dekatmu. Gimana? Merinding gitu kan paling. Semakin dekat kamu dengan makhluk itu, maka tandanya semakin keras. Ya udahlah, yang penting gak ganggu juga. Hai, pagi Ren, lagi mau berangkat sekolah ya? Hai, pagi Bu. Iya nih. Aduh, telingaku kok berisik gini ya? Hai Ren, udah lama banget gak ketemu. Hai Annabelle, kamu kemana aja? Iya Ren, aku baru balik nih dari luar negeri. Seneng deh bisa ketemu kamu lagi. Kamu kenapa Ren? Gak tau nih, telingaku kayak gak enak gitu. Berisik banget. Aduh, itu pasti karena kamu keseringan pakai earphone dari kecil. Telingamu jadi rusak kan? Tapi biasanya gak kayak gini. Ya udah, mending kamu ke dokter telinga aja deh Ren. Iya nih, ngomong-ngomong nanti makan siang bareng yuk. Udah lama gak caps bareng. Oke Ren, sampai jumpa di kantin. Istirahat kedua aja ya. Akhirnya suara lalat di telingaku hilang juga. Jadi sakit kepala deh. Ren, aku masuk ke kelas duluan ya. Oke Bel, aku juga bentar lagi masuk ke kelas kok. Tuh cewek sakit ya, kenapa ngomong sendiri terus? Iya aneh, orang-orang kenapa pada ngeliatin aku gitu sih? Aduh, males banget pelajaran matematika. Mana gurunya ngebosenin lagi. Jadi ngantuk deh. Hei Ren, dia tuh guru paling populer tahu di sekolah ini. Loh, kok kamu bisa tahu apa yang aku pikirin? Ya, karena kemampuanku mengetahui pikiran dan keinginan seseorang. Oh gitu, boleh juga. Hai Ren, udah bel nih. Oh iya, aku mau nitip kotak ini ke kamu ya. Apa nih isinya? Itu barangku, nanti aku akan mengambilnya kembali. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong kamu mau pesen apa nih? Aku mau pesen sup darah aja Ren. Aku kekurangan darah. Hah? Sup darah? Sup angkak maksudmu? Iya, sup angkak maksudku. Sejak kapan kamu kena anemia? Aduh, telingaku kenapa sih banyak lalat lagi? Berisik banget. Hei Ren, kamu kenapa ngomong sendiri dari tadi? Halusinasi kah? Dari tadi kalian gak lihat aku ngobrol sama Annabelle? Hah? Annabelle? Iya. Annabelle kan udah meninggal 2 minggu yang lalu karena kecelakaan di bandara saat pulang dari luar negeri. Jangan bercanda deh kalian. Ini loh Annabelle. Loh, kemana dia? Kok hilang? Tapi tadi dia ada di sini kok. Kayaknya dia lagi ke toilet deh. Kayaknya kamu harus ke dokter jiwa deh, udah gak ketolong. Gak mungkin aku halusinasi. Udah jelas-jelas dari tadi aku ngobrol sama Annabelle. Wujudnya juga jelas banget kok. Ren, nih lihat deh foto kuburannya Annabelle. Dia beneran udah meninggal. Astaga, jadi yang dari tadi ngobrol sama aku tuh arwahnya Annabelle. Ini pertama kalinya aku keluar rumah. Loh, sistemnya berubah sejak aku keluar rumah. Apa aku udah jadi zombie? Hei, jangan bergerak. Aku dibawa kemana? Kamu sekarang ada di rumah sakit, nak. Ada virus yang baru muncul. Jadi kami harus melindungi semua orang dari virus itu. Apa virus itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya? Merubah manusia jadi zombie? Kamu ngomong apa sih, nak? Gak ada virus-virus itu sebelumnya. Orang virus itu aja baru muncul hari ini. Nak, kamu punya keluarga tidak? Gak punya. Apa nama panggilanmu? Ren. Baik, Ren. Kamu boleh tinggal di sini dulu ya untuk sementara waktu. Mulai besok kamu bisa mulai bersekolah di Tadika Mesra. Ini ya sekolahannya. Hei, anak baru ya? Kok lo ke sekolah pakai sendal sih? Emangnya biasanya pakai apa? Ih, tuh orang gak pernah ke sekolah kali ya? Selamat pagi anak-anak. Kalian pasti sudah dengar berita kalau ada virus yang baru muncul hari ini. Jadi kita akan melakukan social distancing ya. Baik Bu, serem banget. Kenapa orang-orang baru tahu soal virus itu ya? Guys, kalian tahu nggak sih soal ribuan orang jadi zombie dan banyak korban yang meninggal? Apaan sih? Orang virusnya aja baru muncul. Gak usah sok-sokan jadi peramal deh. Dasar sok tahu. Bukan gitu sih. Jangan-jangan si anak baru ini zombinya guys. Apa jangan-jangan selama ini mama bohongin aku? Tapi ada apa ya sebenarnya? Ren, ada pengumuman, cepat ke aula sekarang. Perhatian, ada 1 orang yang terinfeksi virus zombie di kota ini. Semua siswa dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Astaga, serem banget weh. Gue mau pulang dan mengurung diri di kamar. Ren, lo katanya nggak punya rumah ya? Lo boleh kok ikut ke rumah gue dulu, oke? Rumah kamu masih jauh ya?
7 menit lagi sampai kok. Oke. Ren, lihat deh itu. Ada zombie. Mama,